pindah ibu kota tidak menyelesaikan masalah. Kalau kita ingin pindah, itu harus di luar Jawa. Karena kita tidak ingin ekonomi Indonesia menumpuk di Pulau Jawa. Saya harapkan ini bukan hanya sekedar isu, melainkan memang benar-benar wacana yang nantinya akan maju menjadi rencana, bukan isu. Selamat datang di Jakarta, ibu kota, pusat pemerintahan, sekaligus pusat perekonomian Indonesia. Tidak heran, Jakarta padat dan selalu sibuk. Sepuluh juta jiwa penduduk Jakarta berjejal di 662.000 km persegi luas wilayahnya. Itu artinya kepadatan penduduk Jakarta mencapai 15.000 jiwa per kilometer persegi. Di siang hari, penduduk bisa mencapai lebih dari 11 juta jiwa dengan masuknya para pekerja dari Depok, Bogor, Tangerang, dan juga Bekasi. Maka tidak heran, rata-rata laju kendaraan di Jakarta hanya 5 km per jam. Jakarta ditunjuk menjadi ibu kota pada tahun 1959. Dan sejak saat itu, pembangunan di Jakarta meningkat pesat. Dalam kurun waktu 5 tahun sejak penunjukan, penduduk Jakarta bertambah lebih dari 2 kali lipat. Jakarta kemudian menjadi tumpuan hampir semua kegiatan penting di Republik ini. Menanggung beban berat, Jakarta bisa dikatakan kelelahan. Wacana memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa pun kembali menyeruak. Daya dukung dan daya tampung kota itu tergantung kepada kapasitas sumber daya yang ada di kota atau di wilayah itu untuk menampung beban aktivitas yang ada. Misalnya contoh, berapa besar sebetulnya kemampuan kota untuk mendukung keberlanjutan aktivitas kehidupan itu untuk selanjutnya. Misalnya contoh, ketersediaan lahannya. Itu akan berimplikasi kepada kepadatan. Presiden Joko Widodo kemudian meminta kajian pemindahan ibu kota negara dilakukan. Palangkaraya, Kalimantan Tengah menjadi salah satu wilayah yang ditaksir untuk dijadikan ibu kota baru. Pertama, kita belum menentukan apakah benar-benar akan pindah atau tidak. Ya, kita sedang mengkaji. Ya, tentunya positif negatifnya, benefit cost-nya. Yang kedua, kalaupun nanti pindah, kita tentunya juga harus memilih lokasi yang terbaik. Ya, jadi saya tidak mau menyebutkan satu tempat, satu wilayah, satu kota menjadi calon ibu kota, karena belum ada satupun yang formal. Ya, tetapi yang paling pasti kita menginginkan pusat pemerintahan ini nantinya juga bisa mendorong penyebaran kegiatan ekonomi di Indonesia. Jadi yang pasti pusat pemerintahan baru ini kalau kita ingin pindah itu harus di luar Jawa, ya, karena kita tidak ingin ekonomi Indonesia menumpuk di Pulau Jawa. Pemindahan ibu kota akan menciptakan kawasan epicentrum baru pusat kegiatan pemerintahan. Ada 3 daerah di Kalimantan Tengah yang akan dikaji kapasitasnya secara mendalam untuk dijadikan ibu kota. 3 daerah itu adalah Kota Palangkaraya, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Gunung Mas. Ya, tentunya kajian masih sedang berlangsung. Kita melihatnya dari 2 sisi, dari sisi permintaan dan dari sisi supply-nya. Dari sisi supply tentunya adalah kesiapan suatu wilayah untuk menjadi pusat pemerintahan. Apakah itu dilihat dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, jalan, listrik, air bersih, saluran pembuangan dan seterusnya. Kemudian dari sisi demand atau permintaan tentunya dilihat dari gerak kehidupan perekonomian suatu wilayah, kemudian kebutuhan akan jumlah penduduk, dan kemudian kebutuhan akan pusat pemerintahan itu sendiri. Dengan beragam pertimbangan, beberapa negara di dunia juga telah lebih dulu melakukan pemindahan ibu kota. Dari tahun 1763, Rio de Janeiro menjadi ibu kota dan pusat negara Brazil. Namun dengan alasan terlalu padat,
Pada tahun 1960, ibu kota negara Brazil dipindah ke Brasilia. India pun sukses memindahkan ibu kota mereka dari Delhi ke New Delhi. Tidak ada kesulitan berarti saat memindahkan pusat pemerintahan ini. New Delhi resmi menjadi ibu kota negara India pada tahun 1911. Selama berdirinya negara Australia, Melbourne juga pernah menjadi ibu kota pertama. Pada tahun 1927, ibu kota negara Australia dipindahkan ke Canberra. Pakistan juga memindahkan ibu kota mereka dari Karachi ke Islamabad. Pemerintah Pakistan lebih dulu membangun Islamabad sebelum akhirnya pusat pemerintahan negara itu dipindah secara sah pada tahun 1960. Dan negara Myanmar yang tadinya beribu kota di Yangon akhirnya pindah ke Naypyidaw. Ibu kota baru ini berjarak 320 km utara dari Yangon. Jadi kalau kita membangun sebuah ibu kota itu cerminan sebetulnya terlalu tersentralisasinya sistem birokrasi, sistem aturan pemerintah, di mana pemerintah pusat tidak mau kehilangan kuasa atas daerah. Sejumlah negara di dunia telah berhasil sukses melakukan pemindahan ibu kota negara mereka. Namun bukan berarti memindahkan ibu kota adalah hal yang mudah. Lalu apa saja yang harus dipersiapkan? Dan siapkah Palangkaraya menggantikan Jakarta? Saya tidak pernah mendengar Bung Karno mengatakan beliau mengharapkan agar ibu kota Kalimantan Tengah ini atau di Kalimantan Tengah ini dijadikan ibu kota negara.